Penyambutan Raden udah kayak presiden. Teman-teman, jarang-jarang kita bisa melihat ada seorang pemimpin, kita bicara eksekutif ya, yang dia bukan hanya sekadar memimpin, memberikan kebijakan, tetapi juga dia bisa membangun relasi komunikasi dengan hal yang akrab dengan masyarakat. Agar untuk bisa mempersempit ruang yang disebut kesenjangan atau gap itu, pemimpin harus bisa menyambung relasi komunikasi. Membangun bukan dengan cara relasi kuasa, tetapi bagaimana masyarakat bisa melihat seorang pemimpinnya adalah orang tua baginya. Ketika masyarakat mengalami hal tertentu, maka pemimpin datang untuk menolong. Dan kita bisa melihat itu, ada sosok pada Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dia di media kerap kita lihat bukan hanya sebagai orang yang tampil dalam konten, ya, yang nyentrik, yang banyak komentari atau dikritik sebagai gubernur konten atau apalah. Tapi lebih daripada itu, ya biarkan yang nyinyir-nyinyir, biarkan. KDM itu orang yang bisa membangun relasi komunikasi dari bagaimana cara dia ceramah. Maka bukan hal yang berlebihan. Kemarin Menteri Agama mengatakan atau memanggil Kang Deddy Mulyadi dengan sambutan Kiai Haji Deddy Mulyadi. Gitu ya. Coba kita lihat beberapa hal menarik di sini teman-teman ya, silahkan. Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan. Meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan, bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Buat Bapak di cloning gitu loh Pak. Dibikin itu loh apa, robot AI atau AI gitu loh. Siapa tahu bisa. Nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar mereka juga bisa merasakan. Gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah. Itu loh Pak. Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Sehat selalu ya Pak. Sampurasun. I love you. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang onten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, tuh hayang ting aing. Kang Deddy masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei. 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan. KDM mendunia. Beginilah pidato Kang Deddy Mulyadi di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Deddy Mulyadi sejak usia 27 tahun sudah menjadi anggota parlemen di daerah. My name is Deddy Mulyadi, and since he was a teenager, he was starting to work as a public servant.
Baju yang saya gunakan adalah bajunya orang Sunda, provinsi dengan penduduk terbesar sebanyak 40 juta jiwa di Indonesia, yang sangat menentukan demokrasi di Indonesia. I'm wearing a Sundanese attire today, and Sundanese people, there are 40 million Sundanese people in Indonesia, and it highly contributes to the democracy in Indonesia. Demokrasi di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an, dari mulai desa, kabupaten, provinsi, dan negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Indonesia's democracy grew since 1930. It grew from the village and the whole nations of Indonesia. Desa memelopori demokrasi secara langsung sejak 30, sedangkan untuk presiden dimulai setelah reformasi. Indonesian's village started democracy in 1930, and the whole nation started the democracy in Reformation's era. Saya pada saat ini Now, berupaya untuk mendorong anak-anak muda kembali pada basic tradisional I want to support the Indonesian's youth to go back to its dengan roots, membuat kebijakan pendidikan berkarakter. to create the law and regulate. Salah satu pembentukan karakter kepemimpinan yang dikembangkan, One of the leadership development is membuat kebijakan anak-anak desa creating a law and regulations for the Indonesian kids in the village untuk masuk kelas jam 6 pagi, to go into the school at 6 a.m. in the morning, membuat industri kreatif dengan membuat pakaiannya sendiri, creating a creative industry tasnya sendiri, by creating their bags, sekolah tanpa jajan, school without spending money, saling menyayangi dengan berberi makanan satu sama lain. show love and respect. Kemudian mereka belajar demokrasi di setiap kelasnya, Therefore, they can study democracy memilih in pemimpin di each setiap class, kelas secara langsung, choose their leader in the class. sehingga ke depan So in future, akan lahir anak-anak muda there are youth leaders that gonna be born. yang memiliki kepemimpinan visi global, So they have a global vision. sehingga terjadi harmoni hubungan peradaban So we have better kepemimpinan desa dan connections, perkotaan better leadership antar bangsa between countries. sebagai tujuan dari masyarakat demokrasi, That's the purpose of yaitu democracy. menciptakan keadilan dan persamaan. That is to creating the justice. Hal ini This thing dalam jangka panjang in the long term akan melahirkan hubungan harmoni peradaban is going to reborn the harmonic antara negara maju dan negara berkembang, between the well-developed pedesaan dan countries and perkotaan. developing countries. Maka demokrasi So democracy akan melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. a goods for all of the countries. Untuk itu, Therefore, kami mohon dukungan we need support agar para peneliti, all of those researchers, pelaku demokrasi, Democrat, para pengamat, and dan people, calon-calon pemimpin muda pada saat ini and the young yang hadir di generations tempat ini untuk bersama-sama to support us in democracy, membangun daerahnya masing-masing build our own village, agar tumbuh so we can grow menjadi kekuatan ekonomi yang berdemokrasi dan berkeadilan. to be better reformed as the democratic economic. Terima kasih. Thank you. Sampurasun. Saya minta kepada para bupati, pada orang-orang kaya, kalau membagikan beras, membagikan sembako, menjelang hari raya, jangan dikumpulkan warganya, antarkan ke setiap rumah dengan penuh rasa kehormatan. Kenapa? Diantrikan, dipolitisisi lagi. Orang Jawa Barat ngantri beras 5 liter. Nanti musim kurban diantrikan kembali. Silangkan sikap-sikap politisi kita, belajar pada leluhur kita, orang tua kita ketika nganter munggahan, ketika nganter munggah untuk lebaran, diantar ke rumahnya tanpa orang mengetahui. Kebiasaan kita hari ini adalah pamer kebaikan, dikumpulkan, dipidatokan, divideokan. Akhirnya brand image orang Sunda kokoh. Orang Jawa ini penting, Pak. Kita harus mulai. Orang lain itu bukan berarti negara lain tidak punya teman sama dengan kita. Cuman mereka mampu menutupnya, tidak menjadi konsumsi politik publik keluar, sehingga citra negara ini baik. Saya juga dulu pernah kuli ngaduk ke SMA.
dapat 100.000 seharian, mikul ongkoh, ngaduk ongkoh, ngalacai ongkoh, 100.000. Anak kecil ini, berapa? 13 tahun? Ya, 13. 13 tahun tuh kuat haridong nah. Demi 100.000. Tapi proses mengajarkan hasil, dan proses tidak pernah menipu hasil. Nah, dari proses lahirlah anak-anak hebat. Dari ngaduk seperti ini, nanti lahir anak-anak hebat di negeri ini. Tapi dari anak-anak yang manja akan lahir negara lemah. Betul tidak? Betul. Bersambung. Dulu si kuat. Nah. Pak Presiden, sorry. Dua. Ini dua, Pak. Ini terlalu dimimpi, Pak. Dimimpi, Pak. Mudah-mudahan amin, Pak. Presiden saya Prabowo Subianto. Maaf, Pak. 2 periode. Maaf, Pak. Terlalu dimimpi, Pak. Bukan. Aku tahu orang sana suka berpolitik. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kita senang punya gubernur beliau ini, cepat apa-apa itu. Ya, Insya Allah Jawa Barat akan jauh lebih maju lagi, Insya Allah. Sekarang yang paling ngetop Gubernur Jabar. Tapi 3 bulan lagi Menteri Koperasi akan saingan nanti ngetopnya sama Gubernur Jawa Barat. Saudara-saudara, saya ingin secepat-cepatnya, tidak panjang-panjang gitu, ya. Bapak Presiden, setelah kita merampungkan, ada Wakil Menteri Pertanian di sini, tugas pokok tuh makan dulu, perintah Bapak Presiden. Kalau makan selesai, maka yang lainnya bisa mengikuti dengan cepat. Alhamdulillah, laporan dari Wamentan, kita punya stok beras 3,7 juta. Boleh tepuk tangan dulu untuk Wamentan kita. Jadi insya Allah sampai akhir tahun 2026 Indonesia tidak impor beras lagi. Terutama Jawa Barat. Pak Gubernur, terima kasih banyak. Oleh karena itu lanjutannya saudara-saudara, Presiden ingin di desa, di kelurahan tidak ada orang yang tidak sehat. Di desa Presiden ingin tidak ada orang yang miskin. Di desa tidak ada orang yang kurang gizi. Di desa tidak ada orang yang tidak pendidikannya bagus. Karena 4 persyaratan itu dipenuhi baru kita bisa menjadi negara maju, ya, tahun 2039 atau 2045 mendatang. Oleh karena itu saudara, maka Kopdes atau Koperasi Kelurahan dibentuk langsung Bapak Presiden. Bahkan menteri-menteri biasanya paparan, yang paparan Bapak Presiden langsung. Jadi Kopdes dan Koperasi Kelurahan ini perintah dari Bapak Presiden langsung. Saudara-saudara, kami menerima 2, 1 Inpres, 1 Kepres. 2, betapa pentingnya Koperasi Desa Merah Putih ini atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Ya, 1 Kepres, 1 Inpres. Kepres mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Yang kedua Satgas. Satgas itu mulai dari pusat, saya ketuanya, teman-teman Saudara Ferry pelaksana koordinator harian. Kehebohan KDM atau Kang Deddy Mulyadi di Amerika Serikat, khususnya di Atlanta, Georgia. Ya, saya sendiri memang pernah tinggal di Subang tahun 1950 SD waktu itu. Ya. Nah, sekarang dalam umur 83 tahun ini,
di Amerika oleh bukan anak-anak lah, masyarakat Indonesia di Georgia khusus umumnya dan di Atlanta khususnya masih diajak-ajak saja gitu, katanya sebagai sesepuh katanya, padahal ya kita sih kalau tidak mau bergaul juga tetap aja dijemput itu karena kasihan katanya opa sama oma harus gitu. Ceritanya begini ya, kalau ngumpul-ngumpul itu mereka selalu menanyakan kepada saya, opa oma itu kenal sama Kang Deddy? Ya kami jawab, ya kita tinggal di Subang tahun 50, yang namanya Deddy Mulyadi belum lahir dong. Kita tahun 60 berangkat ke sini ke Amerika. Jadi tapi kalau daerah Subang ya tentu kita tahu di mana zaman dulu. Sekarang katanya udah lebar sekali, itu sudah luas sekali. Nah, kehebohannya itu sampai tiap pertemuan, apalagi dalam pengajian ya, itu selalu dibilang, KDM bagaimana KDM? Opa mau cerita dong KDM. Ya nanti saya kan kalian tahu sendiri di YouTube kalau opa malahan nggak pernah itu, tapi pernah dengar. Nah memang dia itu orangnya sangat merakyat dan memang dari rakyat gitu, betul-betul melakukan itu dari hati yang pribadi gitu, dari hati dalamnya dia itu memang begitu. Orangnya itu cek bahasa Sunda mah di samping berehan, bager, jeung teu disangka manehna lagi lebih pinter ti ustad ngomongna. Ya, cuma ikutan aja jadi opa jeung oma teh di sini. Kalau di tempat kami tinggal itu di Eton situ memang lingkungannya dengan orang-orang Amerika sendiri gitu. Kita punya klub namanya Senior Club itu. Ada yang suka menanyakan, anehnya sampai ada yang menanyakan soal Deddy Mulyadi. Ya Pak Muhammad jelaskan aja dari dari YouTube bisa bilang. Tapi memang itu adalah mudah-mudahan menjadi satu perubahan besar di Indonesia. Cuman itu aja. Juga ada beberapa di sini di Athens itu ada satu university yang sangat terkenal namanya University of Georgia, di mana dulu pernah opa sama oma juga ikut memberikan pelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa-mahasiswa Amerika yang mau ke Indonesia karena mereka ambil PhD-nya di Borneo gitu. Jadi hanya ingin menyampaikan bahwa KDM itu juga menggoncangkan daerah kami gitu, terutama masyarakat Indonesianya ya, dan teman-teman opa oma yang 80 tahun ke atas, malah yang 9 tahun masih menanyakan soal Deddy Mulyadi. Terus opa kasih lihat ini dia aja YouTube-nya gitu, dan mereka sangat antusias dan ingin menanyakan lebih detail mengenai Deddy Mulyadi gitu. Itu aja. Salam dari Eton, Georgia, dari opa dan oma. Goodbye. Nah ini bagus banget nih statement KDM kali ini. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung-gunung, sungai, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah? Nah ini baru mantap nih. Ayo share video ini sampai Prabowo nonton. KDM mulai dihantam oleh kader-kader Gerindra ya. KDM dianggap memiliki program yang menghambat program
Presiden Prabowo ya. Ini yang selalu saya katakan bahwa pemimpin yang kritis, yang cerdas, yang jujur itu sulit tumbuh di tengah pragmatisme partai, di tengah politik loyalis buta. Jadi politik kita itu orang menghamba tanpa ada alasan yang rasional gitu ya. Orang menghamba karena kekuasaan. Di partai itu kader-kader potensial yang tumbuh jujur, tumbuh menjadi pemimpin yang baik, punya integritas, itu tidak bisa bertahan lama, akan cepat dihabisi. Karena itu KDM adalah salah satu contoh kader partai yang hari ini berpikirnya jernih, berpikirnya objektif. Misalnya dia mengoreksi soal MBG yang harus memberi uang kepada orang tuanya saja, biar orang tua yang mengatur menunya, itu lebih efisien, lebih efektif menurut KDM ya. Saya melihat KDM ini benar-benar pemimpin yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab dia, ya. Dia memahami betul itu apa yang menjadi tanggung jawab dia, KDM ini. Selain itu, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberi rakyat Jawa Barat kepada dia. Meskipun dalam tanda petik orang sering mengkritik dia, kontroversi karena one man show misalnya, single factor misalnya, tetapi relatif dia mampu mengkompilasi sikap dan kebijakan itu tepat, ya, karena dia lebih bicara pada tujuan, lebih bicara pada asas manfaat, bagaimana dia mengoptimalkan potensi dirinya sebagai gubernur Jawa Barat itu bekerja efisien dan mampu menjawab problem yang ada, misalnya soal mengatasi banjir dan segala macam, dia lebih konkret dibanding pejabat-pejabat lain. Kang KDM, saya berpesan memang Anda juga harus agak hati-hati, karena di sekeliling Anda juga tidak semua orang nothing tulus melihat Anda terlalu jujur menjadi pemimpin, itu juga nanti menjadi ancaman bagi mereka. Karena kita berhadapan dengan sebuah sistem di mana orang-orang yang berpikir tentang diri kelompoknya itu tumbuh dalam iklim kekuasaan yang begitu sulit. Melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu su'dzon ini ya. Sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban. Karena semua dia mau campuri. Apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya, kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai, untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk, karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya, kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita presentasikan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga orang yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah
menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus, kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan, jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini, hotelnya ini, busnya ini, apa yang salah di situ, kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Wow, gua kira hanya orang Indonesia saja yang senang lihat konten-konten KDM di YouTube. Ternyata Bapak Aing kini sudah terkenal hingga mancanegara. Saat KDM keluar dari kondangan nikahan, tiba-tiba ia didatangi seorang perempuan. Lalu mereka berbincang-bincang. Udah lama di Prancis? Udah 22 tahun. 22 tahun. Sekarang lagi pulang berapa hari di sini? 3 minggu. Di Prancis sama suami? Sama anak. Suaminya orang Prancis? Iya. Oh, ngomongnya bahasa Prancis udah ahli dong. Suaminya bisa ngomong bahasa Sunda? Bisa. Hah? Biasa. Bisa? Biasa. Oh, suka nonton YouTube saya di Prancis? Tiap hari itu suami saya. Oh, suaminya suka nonton YouTube? Terus kata suami yang orang Prancis apa katanya? Nanti kamu kesan di foto sama dia. Oh, di foto lagi. Nanti minta nomor WA Ana. Ya, ini warga Indonesia yang ada di Prancis. Hari ini sedang ada di sini nengok orang tuanya suaminya orang Prancis. Nah, saya ingin ngajak ke warga Jawa Barat bangun siklus itu. Nanti ekonomi tumbuh. Aku ada komentar nggak Pak kemarin nama Pak di posisi nomor 2 dicabut. Ah, fokus saya mah kerja, udahlah jangan masih kejauhan. Jangan ngomongin dulu 2029. Kita ngomongin dulu besok. Ini dulu. Tapi di balik viralnya konten ada kritik. Sebagian menilai ini sekedar pencitraan. Sementara lainnya melihat ini sebagai investasi politik untuk Pilpres di tahun 2029. KDM sekarang ini bekerja bagaimana menduplikasi diri atau mereplikasi dirinya mirip seperti gaya-gaya politik Pak Jokowi, dan itu sangat ampuh dalam medan pertarungan kepentingan elektoral di Pilpres sebelumnya kan. Jadi dengan sosmed saya kira KDM bekerja bagaimana membangun hubungan emosional yang lebih kuat dengan masyarakat, dan yang disasar saya kira bukan hanya masyarakat Jawa Barat. Anda ingin KDM maju Pilpres 2029. Ini jawaban beserta alasannya. Bahwa kemudian tiba-tiba nama Anda itu masuk pada salah satu tokoh atau figur yang bisa dipertimbangkan untuk perpolitikan nasional pada tahun 2029. Saya nggak mikir itu. Oh, oke. Tapi maksud saya Anda tidak merasa bahwa sebarangkali sudah ada yang mencoba, ini bahaya juga ini kawan satu ini. Nggak tahu pikiran mereka, orang saya ngurusnya Jawa Barat aja. Gitu ya? Iya. Itu pikiran mereka. Saya kan fokus ingin menyelesaikan. Saya kan dari dulu tertantang. Saya sebagai warga Jabar, Pituin, putra Jabar, ketika memimpin ingin dong provinsi yang saya tinggali dengan penduduk yang besar, dengan kekayaan alam yang luar biasa, ya harus punya martabat dan harga diri, itu aja. Dan saya udah ngomong bagaimana kemiskinan terjadi, bagaimana perempuan di Jabar itu di beberapa titik terstigma negatif gitu loh. Kan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya ucapan-ucapan, pidato-pidato. Kan harus ada tindakan-tindakan yang mengupgrade mereka menjadi kelas menengah gitu loh. Bagaimana mereka menjadi kelas menengah di industri, bagaimana mereka menjadi kelas menengah di bidang sosial, bidang ekonomi, di bidang pertanian. Kan itu yang ada dalam pikiran saya. Dan untuk mendorong itu adalah manusianya, masyarakatnya harus dirubah mindsetnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya. Seorang ayah yang sayang pada anaknya harus tega membangunkan dia setiap pagi. Dan itu saya alami. Saya ini hasil dibangunkan pagi-pagi oleh ayah saya. Ayah saya harus tega melihat anaknya menghabiskan waktu masa kecilnya hanya untuk mengembala sepulang sekolah. Ayah saya harus tega, saya mikul kayu bakar 5 km dari hutan ke rumah. Untuk apa? Untuk agar saya bisa bersekolah. Nah, pengalaman saya itu andai kata waktu itu orang tua saya mengikutin saya pengen sepeda-sepedahan, SMP pengen naik motor, SMA pengen naik motor, pengen nonton kayak orang, pengen keliling ke sana kemari kayak orang, mungkin saya tidak seperti ini. Tapi karena bapak saya tegas, saya bisa seperti hari ini. Tapi kalau diri saya hanya untuk anak saya, nggak ada artinya. Maka seluruh kerangka berpikir saya hari ini harus saya terapkan untuk anak-anak Jawa Barat. Yang orang-orang berpenghasilan rendah di Jawa Barat hari ini pakai motor ke sana kemari tiap hari, kemudian merokok, kemudian game online, kemudian setelah itu pakai iPhone, minum minuman keras, nongkrong sampai malam. Dan saya harus merubah mereka, menyadarkan mereka bahwa Anda ini kelas menengah bawah, saya sama nasibnya dengan saya pada tahun 90. Anda harus bisa merubah diri Anda menjadi kelas menengah. Kalau ingin menjadi kelas menengah, maka cara berpikir dan bertindaknya harus menjadi kelas menengah. Kalau ingin jadi kelas menengah, maka bangunnya harus pagi. Kalau ingin jadi kelas menengah, maka Anda harus punya visi masa depan, harus rajin menyimpan, tidak boleh menghambur-hamburkan uang, tidak boleh pesta pora, tidak boleh berkaya-kaya, belajar dari orang Tiongkok.
Kan ini yang ingin saya lakukan. Nah, persoalan yang saya lakukan kemudian mendapat arus gelombang perlawanan nggak ada masalah. Karena banyak anak yang didik oleh bapaknya juga melawan kok. Tetapi kan mesti saya lakukan sebagai pemimpin. Nah, agar rakyat Jawa Barat itu ke depan menjadi orang terhormat. Anda merasa warga Jawa Barat tidak terhormat sekarang? Tidak. Dalam hal apa? Di industri. Industrinya banyak, tapi penganggurannya tinggi. Karena yang bekerja jadi kelas menengah di industrinya bukan orang Jawa Barat. Karena yang bekerja kelas menengahnya bukan orang Jawa Barat, maka kelas bawahnya pun bukan orang Jawa Barat kebanyakan. Kan seperti itu. Dan ini harus dirubah. Bukan dirubahnya bukan dengan cara menekan perusahaan, bukan dong. Menyiapkan sumber daya manusia yang cukup. Melalui apa? Pendidikan yang memadai, sikap hidup, cara pandang. Saya kemarin bertemu dengan konflik industri. Ada kepala desa yang ngamuk ke pabrik spare part motor. Kenapa? Karena yang daftar dari warganya 162, yang diterima 2. Nah, saya tanya, penyebabnya apa? Kalau saya begitu, Pak, matematika dasarnya brok-brok banget. Loh, saya bilang, kenapa tidak dibikin kursus matematika dasar sebelum dilakukan seleksi? Maka saya langsung mengambil keputusan, hari Senin ruang desamu dibuka, siapkan kursi 100, seluruh rakyatmu itu mengikuti pendidikan matematika dasar. Gurunya saya siapin free. Kan orang mau seleksi, mau calon taruna angkatan darat, angkatan laut, angkatan kepolisian. Anaknya tiap hari merokok, motor-motoran, pulang malam minum, lulus nggak? Ya berarti kan saya harus mempersiapkan mereka masuk taruna. Oke, itu dia teman-teman, hal-hal yang teman-teman bisa lihat, hal-hal yang teman-teman bisa pahami, hal-hal yang teman-teman bisa interpretasi dari bagaimana kita melihat sosok gubernur, sosok pemimpin yang kita tidak bisa melihat ada pada diri seseorang yang lain. Ya oke, setiap pribadi, setiap orang itu punya stylenya masing-masing, punya gayanya masing-masing. Tetapi kita tidak bicara tentang semua orang harus seperti Deddy Mulyadi. Kita di sini berbicara bagaimana seseorang benar-benar bisa menghilangkan gap, menghilangkan kesenjangan antara dirinya sebagai pemimpin yang dipilih dengan masyarakat. Nah, masyarakat kan kalau ngomong sama Kang Deddy itu pakai bahasa mereka, bukan pakai bahasa yang tidak dimengerti oleh masyarakat awam gitu. Nah, ini tugas pemimpin. Bagaimana seumpama pemimpin itu bicara dengan masyarakat, bicara dengan pelbagai kalangan dengan bahasa yang paling dimengerti, secara enjoy, dan masyarakat pun nyaman. Karena kan dalam negara demokrasi, pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. Dan amanah undang-undang dasar kita, bagaimana kemudian pemerintahan, birokrasi bisa menciptakan kesejahteraan dan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah prinsip dasar kita bernegara, prinsip dasar mengapa kemudian negara ini didirikan. Gitu loh. Bagaimana masyarakat atau pemimpin mengetahui, bisa merumuskan, walaupun kita ada DPR yang tugasnya adalah merumuskan, menginventarisir persoalan-persoalan yang ada di pemerintah, yang ada di masyarakat. Kita nggak bicara itu, kita bicara pemimpin eksekutif terlebih dahulu, bagaimana mereka bisa untuk membuat kebijakan, ya, atau menyetujui kebijakan, kalau pemimpinnya tidak tahu menahu tentang apa yang dialami oleh masyarakatnya, apa yang dialami oleh warganya, gitu, ya. Tentu akan berbeda dengan pemimpin yang mengetahui kondisi sosial, kondisi yang dialami oleh masyarakatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.